Halo, perkenalkan nama saya Priskalia Nirhatei, NIM 2020 Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia. Saya akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategi sumber daya manusia di dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategik, dasar bagi efektivitas manajemen sumber daya manusia, dan rekrutmen. Menurut Walter Dan Davis, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegrasikan permintaan tenaga kerja dengan staffing level, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal, menyelaraskan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerjakan pekerja baru, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi, serta mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Berikutnya, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni yang pertama, aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, manpower planning. Manpower planning ini merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manpower programming. Manpower programming ini merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia: peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja, sasaran dan rencana strategi, implementasi serta evaluasi.
Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang digunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni teknik Delphi. Teknik Delphi atau metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Berikutnya, rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak ini merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Adapun rumus moving average atau rumus data-data bergerak. Rumus moving average atau data-data bergerak adalah sebagai berikut. MA sama dengan sigma X per jumlah periode. Dengan keterangannya, MA itu adalah moving average. Sigma X adalah keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode itu sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya per N. Keterangannya, MA itu adalah moving average. N1 data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga dan seterusnya, dan N adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Management forecast. Management forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari supervisor, manajer departemen, atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa masa depan itu tidak pasti. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus mempelajari faktor-faktor tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor eksternal itu adalah kondisi perekonomian, kondisi politik, teknologi, serta kompetisi. Yang berikutnya, faktor organisasi. Faktor organisasi ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah rencana strategi organisasi, anggaran, serta perkiraan produksi penjualan. Yang berikutnya, faktor angkatan kerja. Faktor angkatan kerja ini merupakan faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berasal dari tenaga kerja itu sendiri, yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama pensiun, pengunduran diri, pemberhentian kerja atau pemecatan, serta kematian. Metode tools of supply.
Analisis tools of supply meliputi beberapa hal, yakni tabel stiving. Tabel stiving ini merupakan penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Berikutnya Markov Analysis. Markov Analysis ini merupakan metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisa Markov atau AM sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu. Pada tingkatan organisasi, kita dapat menerapkannya untuk menganalisa perpindahan personalia ke dalam, di dalam, dan keluar pasar tenaga kerja internal antara dua periode waktu. Untuk menjelaskan mekanisme analisa Markov, kita ambil sebuah contoh forecast atau perakiraan suplai sumber daya manusia yang dibuat dengan basis tahunan, meskipun periode waktu lainnya dapat juga digunakan. Langkah pertama adalah menghitung personalia dalam setiap klasifikasi pekerjaan yang relevan. Klasifikasi pekerjaan ini atau biasa disebut states bisa mencakup organisasi total, tetapi bisa saja hanya meliputi berbagai segmen organisasi seperti suatu divisi produk. Kriteria produk pokok untuk memilih jumlah klasifikasi yang relevan adalah apakah personalia di antara berbagai klasifikasi dapat saling dipertukarkan, atau berarti dapatkah sumber daya manusia dipindah dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain dan mereka mampu melaksanakan pekerjaan baru secara memuaskan. Langkah berikutnya adalah memeriksa semua atau sejumlah sampel representatif dokumen-dokumen dan catatan-catatan personalia periode waktu lalu dan menentukan jumlah sumber daya manusia yang berpindah dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain dalam periode tersebut. Atau kedudukan pekerjaan kemudian diatur dalam sebuah matriks dengan baris menunjukkan kedudukan pada satu dan kolom mencerminkan kedudukan pada T tambah K. Pada setiap baris, jumlah karyawan dalam sel menggambarkan distribusi pengerjaan, yaitu jumlah karyawan yang tetap pada kedudukan semula atau dipindah ke kedudukan yang lain. Rencana suksesi. Rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Bagan penempatan. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Skills inventories. Skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Demikian presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.